Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM sekaligus pegiat anti korupsi Tama S. Langkun, dan kami juga terus berupaya untuk menghubungi Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Saya sapa terlebih dahulu Mas Tama, selamat petang. Selamat petang, Davi. Mas Tama, jika kita melihat kemarin 12 senjata api ditemukan di rumah Menteri Pertanian, kemudian juga dugaan korupsi sudah semakin lekat dengan Menteri Pertanian. Kalau Anda melihat konstruksi hukum perkara ini seperti apa, Mas Tama? Ya, tentu saja kita harus berangkat dari informasi-informasi yang sudah ada di ruang publik ya. Apa saja itu? Tentu saja pernyataan KPK yang mengatakan bahwa perkara ini sudah naik ke dalam tahap penyidikan. Itu artinya sudah akan mencari siapa yang melakukan perbuatan, atau boleh dikatakan siapa tersangkanya. Nah, itu yang kemudian kita lihat, meskipun memang secara ofisial KPK belum menjelaskan siapa yang kemudian menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, KPK juga sudah melakukan upaya-upaya paksa dalam konteks penggeledahan, begitu ya. Sudah ada penyitaan di sana. Apa saja yang disita? Sudah ada uang puluhan miliar rupiah, kemudian juga ada 12 pucuk senjata api. Dan saya rasa dari barang-barang yang kemudian digeledah dan disita oleh KPK, tentu saja itu akan menjadi alat bukti. Jadi sejauh ini kita memang masih harus mencermati tahap demi tahap prosesnya. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan perkaranya sendiri, belum ada penjelasan lebih jelas, namun KPK sudah memberikan sinyalemen, yaitu KPK menerapkan pasal pemerasan. Itu artinya kalau konteks pemerasan adalah barang siapa yang memeras dipidana, tapi yang diperas itu dia tidak dipidana karena dia jadi memang perkara ini baru sampai di tingkat itu. Oke, artinya kalau ada dugaan pemerasan begitu terkait dengan jabatan yang dimiliki di dalam Kementerian Pertanian itu sendiri, dalam hal ini patut diduga begitu Menteri Pertanian yang baik secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pemerasan itu. Ya, saya rasa soal pemerasan kan tentu dia harus punya kekuasaan. Kekuasaan itu dalam bentuk penyelenggara negara. Siapa saja dia, tentu saja yang tadi sudah disebutkan, misalnya menteri juga dia punya yang namanya jabatan, punya yang namanya penyelenggaraan negara. Terus kemudian juga pejabat-pejabat yang di bawahnya pun juga punya jabatan, dia punya kewenangan untuk menggunakan kekuasaannya meminta orang lain melakukan perbuatan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada dirinya. Jadi memang kalau siapa tersangkanya tentu kita lagi-lagi masih harus menunggu, dan saya rasa semua jabatan punya potensi yang sama. Tapi lagi-lagi kita harus melihat dengan jernih begitu siapa yang kemudian nanti akan diumumkan oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka. Oke, kalau kita mundur ke belakang pada saat penggeledahan, ada satu karyawan atau aparatur sipil negara di Kementerian Pertanian yang berupaya untuk menghalang-halangi proses pemeriksaan dari penyidik KPK di sana. Apakah ini juga bisa dipidana begitu? Ya, secara pidana kita kenal dengan istilah OJ atau obstruction of justice. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia menghalang-halangi sebuah proses penegakan hukum, maka dia bisa dipidana. Jadi itu dia menjadi delik sendiri di luar dari tindak pidana korupsi, tapi dia diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi saya rasa kalau KPK punya buktinya, jelas siapa orangnya dan bagaimana perbuatannya, saya rasa dia juga bisa dipisah dalam proses korupsi, yaitu tadi obstruction of justice. Dan saya rasa di Indonesia sudah banyak sekali orang-orang yang memang pernah dihukum atau divonis pengadilan karena melakukan obstruction of justice. Jadi saya rasa itu bisa dipidana secara hukum. Oke, Mas Tama, kalau kita lihat di sebuah kementerian, selain mungkin lelang jabatan juga yang menjadi titik rawan terjadinya korupsi, kemudian juga tadi disebutkan pemerasan, apalagi yang memungkinkan atau berpotensi melakukan kecurangan dan korupsi di sebuah kementerian? Saya rasa hampir di semua titik potensi korupsi itu selalu ada. Yang pada umumnya itu sudah disebutkan, misalnya korupsi pengadaan barang dan jasa. Bentuknya apa? Dia bisa suap menyuap atau korupsi kerja negara. Jadi karena ada markup dan lain-lain. Itu satu sisi. Kemudian yang kedua adalah jual beli jabatan, artinya untuk promosi, kemudian dia menempati posisi tertentu, bisa ada ruang transaksional di sana yang kita kenal dengan jual beli jabatan. Terus kemudian ada suap menyuap dan pemerasan. Cuma bedanya, kalau suap menyuap itu pemberi suap dan penerima suap, dia dijatuhi pidana. Tapi kalau pemerasan, yang dipidana hanya yang memeras, sedangkan yang diperas adalah
korban. Artinya apa? Korban itu dia diposisikan sebagai orang yang bisa melakukan perbuatan tersebut. Nah, untuk hal ini sebetulnya saya juga merekomendasikan begitu kepada siapapun yang menjadi saksi, siapapun yang menjadi korban untuk tidak ragu-ragu memberikan keterangan, karena dia berada dalam posisi sebagai seorang korban. Jadi layak untuk didengar semua keterangan dan kesaksiannya di persidangan nanti. Oke, Mas Tama, kalau kita lihat Syahrul Yassin Limpo juga merupakan kader partai politik. Banyak juga publik yang mungkin menyebut bahwa upaya-upaya yang dilakukan KPK ini bermuatan politis. Kalau dari pandangan Anda seperti apa? Ya, saya tetap berpijakan bahwa law is everything about evidence. Jadi buktinya apa, itulah yang jadi dasar. Sepanjang dia punya bukti, misalnya ada puluhan miliar yang disita, ada pucuk senjata api yang disita, ada bukti surat, keterangan saksi, dan lain-lain, saya rasa dia murni data hukum. Tapi kalau buktinya nggak ada, maka dia boleh disebut sebagai politik. Meskipun memang ini tahun politik, jadi nggak salah juga kalau kemudian masyarakat mengasumsikan demikian. Tapi lagi-lagi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Gitu. Karena apa? Kuncinya ada pada saksi. Kuncinya ada pada bukti-bukti yang nanti akan disampaikan oleh KPK. Kalau KPK punya bukti, itu bukti yang Ya. Oke, Mas Tama, terakhir ditemukan juga beberapa pucuk senjata api di rumah Menteri Pertanian. Nah, jika memang ditemukan ada dugaan senjata tersebut ilegal, bagaimana dengan koordinasi proses hukumnya yang akan dilakukan oleh KPK kemudian dengan polisi? Ya, dalam konteks pemberantasan korupsi, tentu KPK menjadi lead dan yang lainnya menjadi supporting. Tapi untuk perkara-perkara yang di luar korupsi, tentu saja KPK tidak bisa menangani karena nggak punya kewenangan di sana. Kalau bicara soal senjata api, senjata katakanlah misalnya bisa dibuktikan di kemudian hari itu adalah ilegal, tentu yang menangani adalah kepolisian. Maka dari itu kita juga harus dukung KPK melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk mengidentifikasi terkait 12 pucuk senjata api yang ditemukan dalam proses penggeledahan. Jadi harus kerjasama dengan kepolisian karena KPK tentu tidak punya kewenangan untuk mendalami itu, kecuali misalnya senjata api tersebut merupakan bagian dari suap atau misalnya itu berupa gratifikasi atau yang lain-lain. Itu tentu KPK bisa masuk. Tapi untuk ilegalnya sendiri, senjatanya sendiri, tentu KPK mutlak membutuhkan kepolisian untuk menangani perkara. Baik. Kita nantikan bersama bagaimana nanti proses hukumnya dan siapakah yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Terima kasih Mas Tama S. Langkun sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.